Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Review. Album yang akan saya review kali ini adalah sebuah mini album dari Morfem. Buat yang belum tahu Morfem ini sekarang personelnya terdiri dari vokalis Jimmy Multazam, gitar dan backing vokalnya ada Pandu Faztoni. Ini mungkin nama aslinya Faz Tony, tapi karena dia gitaris yang fuzzy gitu, makanya dia menamakan diri Pandu Faz Tony. Ada Freddy Alexander Swarnerin drums dan backing vokal, terus basisnya Yusak Anugrah. Ini mini album ke berapa ya? Morfem tuh album pertama Morfem, album kedua Hey Makan Tuh Gitar, terus album ketiga Sneaker Fuzz, album keempat Dramaturgi Underground. Kalau dihitung ini mungkin ini album kelima, tapi ya ini mini album Binar Wajah Sebaya. Yang menarik dari Morfem tentu saja ya kekuatan seorang Jimmy Multazam ya. Jimmy ini salah seorang musisi yang punya banyak proyek musikal dan tidak ada yang jelek di antara semuanya itu. Sebagai drummer di band hardcore punk Be Quiet, dia juga disegani bandnya, walaupun ya perkembangannya karirnya ya gitu-gitu aja sih. Tidak jadi besar tapi ya tetap disegani di skena musik. Terus dia di The Upstairs ya tentu saja yang paling sukses dan dibikin seorang Jimmy Multazam dikenal adalah ya The Upstairs. Terus Morfem, dia bikin Morfem bagus juga, dan dia bikin proyek sebuah percampuran antara thrash metal dan punk rock dengan nama Jimmy Jazz. Itu juga sebuah karya yang membanggakan. Jadi sebagai seorang musisi, Jimmy Multazam belum celak. Dia selalu menghasilkan karya-karya yang bagus ya. Dan kalau kalau saya boleh cerita soal Morfem, mungkin ini ya saya senang Morfem dibikin oleh Jimmy Multazam karena waktu pertama saya mengenal sosok Jimmy Multazam tahun berapa ya, tahun 2004 saya baru tahu, oh ini ada band namanya The Upstairs dan yang nulis lirik dan vokalisnya namanya Jimmy. Terus saya baca ini liriknya bagus banget nih, salah satu penulis lirik Indonesia berbahasa Indonesia yang bagus. Terus setelah saya tahu sosok Jimmy Multazam, waktu itu kan tahun 2005-an kalau nggak salah ya, The Adams keluar album pertamanya. Ada 2 lagu yang ternyata ciptaan Jimmy, si Konservatif dan Kau di Sana. Konservatif ini salah satu lagu terbaiknya The Adams. Pas saya dengerin Konservatif dan di sana saya membayangkan, ini saya penasaran nih kalau lagu-lagu macam begini dibawakan sama si Jimmy alias penulis lagu aslinya kayak gimana. Maka hadirlah Morfem yang merupakan, kalau kata saya sih, kayak kalau kamu suka dengan lagu Konservatif atau kau di sana, musik-musik power pop seperti itu, dan senang dengan liriknya Jimmy di situ, maka Morfem adalah jawabannya. Oh ini di sini nih kita bisa mendengarkan sisi Jimmy yang seperti itu. Ya tinggal nunggu aja, saya pengen lihat Morfem bawain Konservatif dan Kau di Sana. Kayaknya belum pernah nih, atau saya belum pernah lihat ya. Saya tunggu lah, kayaknya bakal menarik. Oke, ini Morfem Binar Wajah Sebaya EP. Sebetulnya tidak ada ya, maksudnya kalau EP kan biasanya meskipun dia mini album tapi lagu-lagunya baru semua. Di sini lagu barunya cuma 1, Binar Wajah Sebaya. Selebihnya 4 lagu lainnya itu lagu lama yang direkam ulang. Ini ada Tiba-tiba Terjadi,
diambil dari album Sneaker Fuzz kalau tidak salah, Sneaker Fuzz. Terus ada Bocah Cadel Lampu Merah, itu kalau tidak salah dari album Hey Makan Tuh Gitar. Coba kita cari tahu dulu ya. Kalau Bocah Cadel Lampu Merah, Bocah Cadel Lampu Merah, ini ya di album Hey Makan Tuh Gitar. Terus Planet Berbeda dan Senjakala Cerita. Planet Berbeda itu dari album Sneaker Fuzz juga, sama kayak Tiba-Tiba Terjadi. Terus Senjakala Cerita itu dari album Hey Makan Tuh Gitar. Ya, saya nggak tahu kenapa pemilihan lagu-lagu ini yang direkam ulang sama mereka, tapi ya ini lagu-lagu yang memang oke. Maksudnya bukan lagu yang tidak menarik. Ini ya salah satu ya beberapa lagu dari album lama yang memang kuat di album-album itu ya. Saya nggak tahu ya kenapa mereka nggak bikin lagu-lagu baru aja ya, padahal menarik. Atau mungkin nggak ada waktu, atau mungkin ini permintaan label ya, entahlah. Yang penting ini Binar Wajah Sebaya. Binar Wajah Sebaya ini kalau menurut Jimmy, liriknya bercerita tentang dia melihat dari sudut pandang anaknya, si Pijar Cakrawala. Makanya kita lihat artworknya ini, ada playground, anak kecil main, terus segala macam apa yang dirasakan oleh si anaknya. Dan kalau kita baca ini kan liriknya, perhelatan megah nian, penuh lampu dan bendera, dan layar besar terkembang kian ramai. Wajah-wajah yang gembira bangga ada di antara, kisah-kisah yang terjalin kian abadi. Oh, dia berbinar selalu di genggaman dewasa, di ramai malam tersibak raut sebaya bersahaja. Melompat kegirangan melonjak entah mengapa, bersua raut sebaya bersahaja. Berlompatan di trampolin, bola raksasa gelinding, terbersit sekali-sekali wajah tadi. Apa yang tengah terjadi ku belum sempat mengerti. Di bulir paluh terpercik kian jadi. Oh, dia berbinar selalu di genggaman dewasa, di ramai malam tersibak raut sebaya bersahaja, melompat kegirangan. Inilah salah satu kekuatan Jimmy Multazam, adalah dia bisa bikin lirik yang deskriptif, bercerita spesifik satu adegan tertentu. Dari zaman lagu Matraman, itu salah satu lagu cinta terbaik menurut saya. Dia bisa kekuatan Jimmy itu dia bisa menceritakan satu kejadian dalam satu lirik, tapi tidak terdengar tidak terdengar norak. Maksudnya kayak kita ini sebenarnya cerita dari awal sampai akhir, tapi seperti puisi. Ya pilihan katanya sebetulnya tidak terlalu mutakhir, tapi pilihan katanya tuh ya memang pilihan kata orang tua ya. Seperti ya ada bersahaja, terus terpercik kian jadi, ya menandakan usia, tapi keren maksudnya. Dan saya selalu suka lirik-lirik yang bercerita seperti itu ya, menggambarkan satu adegan dari awal sampai akhir. Sama kayak soal Bocah Cadel Lampu Merah, itu kan dia ngelihat pengamen jalanan ya, terus diceritain tuh kejadian dari awal. Itu salah satu kekuatan lirik Jimmy. Dan menurut saya yang menarik dari seorang Jimmy Multazam sebagai penulis lirik adalah dia bisa menangkap apa yang ada di metropolitan, apa yang ada di Jakarta khususnya. Lirik-lirik Jimmy awal-awal tuh sangat metropolitan dan sangat urban sekali. Mulai dari Kau di Sana, terus kalau di Adams ya, di Upstairs ada Matraman, terus ada yang sangat urban itu, apakah aku berada di Mars atau mereka mengundang orang Mars. Terus apalagi ya,
Pokoknya banyak sekali lirik-lirik kalau kita baca ya, kayak konservatif, bukan konservatif, apa sih, anarki atau apa, terus apa lagi ya. Pokoknya intinya kalau kita baca lirik-lirik awal Jimmy Multazam tuh sangat urban dan terasa sekali apa ya, kerasnya kehidupan di ibu kota. Itu salah satu kekuatan Jimmy, dia bisa menangkap apa yang dia lihat di jalanan menjadi sesuatu yang indah dan diwujudkan dalam lagu. Nah, tapi seiring bertambahnya usia dan kemapanan, seorang Jimmy Multazam sudah tidak lagi nongkrong-nongkrong di jalan, sudah tidak lagi sesusah dulu ketika dia masih kuliah. Ada ada perubahan dari cara pandang dia atau cara dia menulis lagu, dan akhirnya banyak yang inspirasinya yang tadinya dari jalanan sekarang pindah ke rumah, kayak di lagunya Upstairs yang silang semburat warna, yang ternyata itu dia inspirasinya gara-gara dia lihat coret-coret anaknya. Nah, ini juga seperti ini. Binar Wajah Sebaya ternyata dia menulis lirik dari sudut pandang sang anak. Ini sesuatu yang bagus ya, karena kadang-kadang ketika seorang seniman yang dulunya terkenal sangat tidak mapan, kadang-kadang orang ketika tidak mapan karyanya keren, dan ketika sudah masuk ke status mapan, karya dia tuh kadang-kadang, karya seorang seniman kehilangan taringnya. Si Jimmy ini bisa bertransisi dengan baik dari seseorang yang tadinya tidak mapan, banyak di jalan, terus sekarang sudah ke status seorang ayah yang punya atap dan hidupnya sudah jauh lebih nyaman dibandingkan dulu, dan dia masih bisa menghasilkan lirik-lirik yang bagus meskipun tanpa harus memaksakan diri seperti yang dulu gitu. Jadi, dan ini menurut saya salah satu pengaruh baik kehadiran seorang anak dalam seorang Jimmy Multazam. Dia akhirnya banyak sekali inspirasi dari anaknya. Bagus. Binar Wajah Sebaya ini artworknya juga sangat keren, dibikin oleh siapa ini? Dwiki K. Ilustrasi. Mari kita dengarkan Binar Wajah Sebaya. Oh ya, lagi-lagi saya mau cerita kalau salah satu kunci keberhasilan seorang atau sebuah band adalah ketika seorang penulis lirik punya rekanan seorang pemain gitar yang bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala dia, dan apa yang bisa menerjemahkan musik dasar dari si penulis lirik atau penulis lagu menjadi sebuah lagu yang aransemennya sesuai dengan yang ada di kepala si penulis lagu. Dan menurut saya Jimmy Multazam ini sangat tepat berpartner atau menjadi mengajak Pandu sebagai rekan di Morfem ini, karena ya si Pandu bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala Jimmy dan menghasilkan musik yang memang cocok dengan itu tadi. Saya waktu mendengarkan Kau di Sana dan konservatif, musik yang saya membayangkan, saya penasaran Jimmy seperti apa menyanyikan lagu-lagu tipe-tipe seperti ini, dan ternyata dia ketemu Pandu dan akhirnya bisa menghasilkan musik yang seperti itu, power pop yang dengan gitar gitar menderu-deru terus dipadukan dengan Jimmy itu punya cita rasa pop yang begitu tinggi dan bagus, jadi dia bisa menghasilkan nyanyian yang ngepop tapi juga tidak manis, masih ada liarnya, dan itu berhasil dibungkus oleh riff gitar
Pandu lagi, lead gitar Pandu, dan menghasilkan sebuah lagu yang memikat. Luar biasa, Pandu lagi. Oke, kita dengar. Itu jadi ketika di Upstairs Jimmy berpartner dengan Kubil, musiknya beda lagi. Jimmy dengan Pandu musiknya beda lagi, dan Jimmy Jazz itu dengan siapa lah itu namanya, Petir atau siapa itu juga bagus. Jadi Jimmy ini selalu berhasil menemukan gitaris yang cocok untuk menerjemahkan musik apa yang ada di kepala dia, dan menurut saya itu antara rezeki atau memang Jimmy seorang musisi yang jenius juga. Dia bisa melihat, oh gitaris ini cocok nih menerjemahkan apa ide-ide musikal di kepala dia. Mari kita dengarkan lagu yang pertama, Binar Wajah Sebaya. Ini intronya sebetulnya sedikit mengingatkan saya, ya bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi kadang-kadang kalau kita denger lagu ini kok ini suka ada di kepala, sedikit mengingatkan saya pada intronya Blitzkrieg Bob dari The Ramones, tapi ini versi yang sudah diperlambat. Tidak apa-apa, masih bagus. Nih ya, bandingkan ya. Nih. Jangan deh, nanti kalau diputer ribet ngurus hak ciptanya, rilisnya. Kalau kenal bandnya kan gampang, tinggal minta dirilis. Ya udahlah, nggak usah diputar si Ramones ya, ribet nanti kena hak cipta saya. Nggak tahu minta ke siapa rilis ininya, izinnya. Oke, Binar Wajah Sebaya. Tuh kan, Jimmy ini punya cita rasa pop yang sangat baik. Jadi meskipun dia mendengarkan banyak lagu, tapi sepertinya musik pop yang ada di alam bawah sadar dia tuh begitu kuat. Jadi dia bisa yaitu tadi, meskipun di antara bisingnya sound gitar atau hingar-bingarnya musik disco yang dihasilkan di band Upstairs atau yang intinya meskipun musiknya beraneka ragam dari Morfem ke Upstairs ke Jimmy Jazz, tapi kita bisa merasakan bahwa yaitu jiwa popnya Jimmy itu sangat kuat. Jadi akhirnya apapun band yang dia buat atau musik yang dia mainkan, kita masih bisa mendengar masih bisa mendengar sisi easy listeningnya, sisi catchy-nya, sisi musik pop yang mudah disukain. Jadi sebetulnya orang tidak perlu mendengarkan musik aneh-aneh untuk bisa memahami bahwa kadang-kadang kita kalau dengerin lagu atau band tertentu, kalau referensi kita kurang, kita suka bingung ini enaknya di mana sih. Nah, tidak, Jimmy Multazam ini ya karena cita rasa popnya begitu kuat, jiwa popnya disadari atau tidak disadari oleh dia, jiwa popnya begitu kuat. Jadi di band manapun kita masih bisa menemukan sisi enaknya. Oh ini enak. Karena itu tadi, dia bisa menghasilkan nyanyian yang ngepop tapi bisa dipadukan dengan segala macam musik yang dia inginkan. Itu tadi Binar Wajah Sebaya. Jangan terlalu lama diputernya, ribet nanti ininya. Tapi ya udahlah. Siapa tahu kalau motornya sedikit-sedikit tidak kena copyright. Kemarin saya review
Hindia tidak muncul klaim copyrightnya, apa karena faktor berapa detik yang saya puter, atau karena memang Hindia belum mendaftarkan, atau apa. Tapi band-band sebelumnya selalu kalau keluar tuh habis diposting copyright claim, sehingga saya harus minta tolong bandnya buat dirilis. Tapi ini nggak tahu ya kenapa saya ngelantur. Oke, yang berikutnya Tiba-Tiba Terjadi. Ini lagu lama yang saya bilang tadi dari album Hey Makan Tugit Sneaker Fuzz. Sneaker Fuzz itu album yang kayaknya sih dibikin karena apa, dibiayain sama Converse deh kalau nggak salah. Tiba-Tiba Terjadi ya, dari album Sneaker Fuzz 2014. Nih, kita dengarkan Sneaker Fuzz, Tiba-Tiba Terjadi. Sebuah intro yang sangat menarik sekali. Ini juga kekuatan seorang Pandu Fuzztone ini adalah dia bisa menghasilkan melodi gitar atau solo-solo gitar yang enak dan porsinya pas, tidak mubazir. Jadi semua nada yang dihasilkan oleh petikan gitar Pandu ini selalu terdengar manis tapi juga pas porsinya. Jadi Pandu tahu kapan dia harus menghajar distorsi dan kapan harus memberi solo-solo atau melodi gitar yang jadi bumbu, sehingga di antara gempuran riff itu kita mendengar, wah ini manis sekali lagu ini. Itulah kekuatan Pandu, dia bisa bikin sebuah lagu jadi makin manis tanpa harus menjadi cheesy. Itu intronya menarik, enak banget. Tiba-tiba terjadi, hey hey hey. Suara saya, mohon maaf ya, udah malam makin ngelantur. Oke, yang berikutnya ada Bocah Cadel Lampu Merah. Ini salah satu lagu yang keren sekali nih, bisa bikin lirik seperti ini nih. Saya bacain ya, Bocah Cadel Lampu Merah, liriknya tuh. Sebentar. Harus cari dulu karena saya CD-nya tidak ada di sini. Mana dia? Bocah cadel lampu merah, bocah cadel lampu merah. Nih. Ku menghentikan motorku di lampu merah selatan, jam 11 di arloji. Kurapatkanlah jaketku dan berhayal telah di rumah. Seorang bocah lelaki yang belum lancar bicara mendekati dengan senyum dan tangan yang menengadah. Sepertinya hanya itu yang baru sempat diajarkan oleh ibunya. Ia bermain besar di trotoar, diterangi hangat lampu jalan. Nyanyi riuh klakson, debu, ia dibuai caci maki merdu. Matahari, warna-warni mesin, mendung siang hari, peluh bermandi hujan di aspal. Malam silih berganti, pasti jumpa dirinya. Kini mulai bisa nyanyi lagu yang sering di TV. Walaupun cadel lidahnya, ia bermain besar di trotoar, diterangi hangat lampu jalan. Ia dibuai caci maki merdu, matahari, warna-warni mesin, nyanyi riuh klakson, peluh bermandi hujan di aspal. Tampak ibunya bangga di kejauhan berkipas sambil nikmati. Ini mengingatkan saya pada lagu Iwan Fals yang Sore Tugu Pancoran, cerita soal anak jalanan. Kalau Sore Tugu Pancoran itu soal pedagang koran. Kalau ini soal penyanyi jalanan, soal pengamen. Sebetulnya kalau kita lihat seorang pengamen di jalan, kadang-kadang kita suka kasihan karena dulu ini anak gimana ya, hidupnya, makannya gimana, orang tuanya siapa, terus gimana masa depannya. Kadang kita bertanya-tanyanya seperti itu. Tapi Jimmy ini dengan
bagusnya bisa menceritakan tanpa kita harus merasa kasihan melihat dia. Jadi Jimmy menjadikan si anak jalanan itu bukan objek untuk empati atau menimbulkan rasa iba. Dia menceritakan si anak itu dengan apa ya, jadi sesuatu yang keren itu. Jadi yang dia tuh tidak menganggap dia orang yang anak itu orang yang patut dikasihani atau dicurigai. Jadi apa ya, itulah maksudnya. Banyak orang yang melihat anak jalanan dan suka ya segala macam yang ada di kepalanya kemana-mana, tapi Jimmy bisa menggambarkan bahwa si anak itu dia bisa bercerita ini loh, dari yang anaknya itu dari belum bisa ngomong sampai tiba-tiba bisa nyanyi, dan ditutup lagunya dengan tampak ibunya bangga di kejauhan berkipas. Jadi kayak kita jadi ikut merasa, oh iya, dia itu meskipun anak jalanan tapi ada yang punya kehangatan, atau ya itu kadang-kadang kita kalau ngeliat anak-anak jalanan, kasihan ini orang, bahagia nggak hidupnya. Nah, Jimmy bisa menceritakan itu bahwa dia juga bisa bahagia, walaupun mungkin itu cuma asumsi si Jimmy, tapi keren. Sebuah sudut pandang yang keren melihat anak jalanan. Nih lagunya kayak gini nih. Mana dia? Salah, ini yang tadi lagi. Deng deng deng. Vokal Jimmy itu kadang-kadang kayak datar, tapi entah kenapa masuk di lagu. Jadi nyaris datar, tapi tiba-tiba dia bisa bagus lagi. Bocah cadel lampu merah. Yang berikutnya Planet Berbeda. Planet Berbeda ini soal cewek dan cowok. Saya hanya bisa menebak, mungkin ini soal Jimmy dan istrinya, karena dia ada lirik aku suka Bob Dylan dan dia memilih Mumford and Sons. Entah dia cerita kisah cinta dia atau apa, yang jelas ini menceritakan dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang berbeda selera, dan anehnya bisa saling melengkapi. Intinya dua orang yang berbeda dari sisi kesukaan tiba-tiba bisa nyambung. Entah kisah cinta, entah dia hanya mendengar cerita orang lain ya. Harus tanya sama dia. Silakan Jimmy, kalau nonton ceritain dong Planet Berbeda itu tentang apa. Planet Berbeda itu track 4. Dia pembaca karya Hirata. Hirata yang dimaksud di sini adalah penulis novel Laskar Pelangi Andrea Hirata. Ya kalau cewek yang suka, ya wajar, biasanya banyak yang suka karya Andrea Hirata itu cewek-cewek. Ini makanya menarik, dia pembaca karya Hirata, sedangkan aku, dia bilang Teguh Esa. Sedangku penggila Teguh Esa. Buat yang belum tahu, Teguh Esa itu penulis novel di tahun 70-an,
Dua novelnya yang terkenal adalah Ali Topan Anak Jalanan dan Ali Topan Detektif Partikelir. Memang itu dua penulis yang berbeda karakternya. Nah ini kerennya, menggambarkan entah ini beneran atau entah kebetulan atau memang ini dibuat-buat, tapi memang cara dia membandingkan dua orang yang berbeda selera itu dengan baik. Berbeda selera dan berbeda usia ya. Karena yang satu Bob Dylan, yang satu Mumford and Son, musik kekinian. Bob Dylan anak muda yang kekinian, kayaknya jarang yang suka Bob Dylan ya, mungkin kecuali yang kolektor vinil atau hipster muda. Satu lagi dia bilang dia pembaca Hirata. Andrea Hirata itu kan gaya berceritanya sangat Melayu, terus berlebihan, apa ya pujangga atau apa, manis sekali lah kata-katanya Andrea Hirata itu kan. Saya pernah beberapa kali wawancara dia, bahkan di tulisan pun bukan cuma di tulisan dia berlebihan atau seperti deklamasi, sangat puitis. Andrea Hirata ketika ngomong pun seperti sedang membaca puisi kalau kita ngobrol. Jadi memang karakternya seperti itu, yang kata-kata indah ya. Nah, sedangkan Teguh Esa novelnya tuh begitu lugas, terus ada nuansa pemberontakan dalam cerita dan gaya bahasa dia, lebih selebor orangnya. Bahkan Teguh Esa pun saya pernah ketemu tahun 2000 berapa, waktu itu dia undang ke kampus saya untuk sebuah diskusi buku. Teguh Esa memang orangnya seperti itu, selengean. Terus saya ingat kami menjemput Teguh Esa di Terminal Lewi Panjang, dan pertemuan saya dengan Teguh Esa pertama kali adalah dia di pinggir jalan sedang krok jenggot. Baru beli dari warung, terus dia sambil nungguin kami, dia ngerok-ngerok jenggot di pinggir jalan di depan Terminal Lewi Panjang. Sungguh selengean ya, sungguh mungkin jiwa-jiwa crossboy-nya masih ada. Silakan cari kamu kalau pengen tahu, cari novel Ali Topan, novel yang keren, gaya bahasanya juga keren sekali. Nah bagus, makanya di Planet Berbeda benar-benar mencari perwakilan untuk menjadi dua hal yang berbeda itu sangat tepat sekali. Jadi kita bisa merasakan ini bukan cuma berbeda selera, tapi juga berbeda usia mungkin. Nah, lirik-lirik seperti ini saya suka ketika ngasih referensi buat pendengarnya. Jadi pengen tahu apa sih ini yang dimaksudnya. Ya semoga saja pendengar Morfem jadi pengen mencari tahu siapa itu Hirata dan siapa itu Teguh Esa. Jadi kan bagus. Soalnya menurut saya lagu yang memberikan referensi atau menulis tokoh itu bagus untuk mendokumentasikan. Jadi kalau lagunya bertahan puluhan tahun, sedangkan tokoh-tokoh yang dimaksud orang sudah banyak tidak kenal, jadi bisa bikin orang pengen tahu, oh siapa itu Hirata, siapa itu Teguh Esa, siapa itu Bob Dylan, siapa itu Mumford and Son. Saya selalu suka lagu-lagu yang menulis secara spesifik tentang orang atau tempat ya. Lagu terakhir adalah Senjakala Cerita. Jadi kalau diibaratkan dalam sebuah kendaraan mungkin, musik Morfem itu adalah seperti ini. Gitarnya Pandu yang menderu-deru itu bagaikan mobil yang melaju kencang, sedangkan vokal Jimmy yang ngepop dan melayang itu seperti penumpang yang
tenang di dalam mobilnya, meskipun ngebut tapi di dalamnya dia merasakan ketenangan, nggak ada ketakutan. Jadi sebuah harmonisasi yang manis antara musik dan vokal. So asik ya saya. Dan kalau dibandingkan antara 4 lagu yang di re-record ini, yang direkam ulang ini, memang secara produksi jadi terdengar lebih baik. Dan kalau di 4 lagu yang di album-album sebelumnya ini, yang rekaman aslinya memang terasa lebih kasar ya, lebih sedikit lebih raw dibandingkan yang ini. Ini seperti versi sudah dipoles, dan mungkin antara budget atau skill yang meningkat, jadinya secara produksi juga jadi lebih enak didengar. Dan lebih, ya ibaratnya kalau kulit muka sekarang sudah glowing. Kalau mengambil analogi anak-anak sekarang, mungkin kalau 4 lagu Morfem yang kemarin itu ganteng, cantik, tapi masih cantik yang cantik. Nah, kalau ini cantik dan glowing. Kenapa saya mengambil analogi itu ya? Saya seperti beauty vlogger saja. Ya sudah, saya sudah capek. Sudah jam berapa ini? Udah mau jam 11 malam. Demikian pendapat saya mengenai album baru Morfem. Mini album baru ya, Binar Wajah Sebaya. Sebuah karya yang menurut saya harus dimiliki ya, dibeli. Silakan. Saya tidak tahu ini belinya di mana. Pasti adalah infonya di Morfem Origin, di Instagramnya Morfem_band. Saya males nulis gini lah, cari tahu aja sendiri, Morfem_band. Pasti di situ bisa beli CD-nya, karena di Spotify belum ada mini albumnya. Bahkan di Spotify juga album pertama belum masuk loh. Gak tahu persoalan label atau apa. Ya, demikian saja saudara-saudara. Saya sudah ngantuk. Terima kasih loh sudah menyimak Soleh Solihun Review, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat yang bertanya kapan interview ada, saya juga tidak tahu kapan interview ada. Mungkin nanti kalau saya bisa ketemu dengan siapa gitu, nanti saya wawancara lah. Kalau sekarang malas juga sih janjiannya. Sekarang mah keluar rumah ngapain kalau nggak buat kerja? Kalau cuma buat bikin vlog, mendingan di rumah aja lah. Ya, jadi buat yang menantikan Soleh Solihun interview, sabar aja. Dan ya nantikan aja kalau saya bisa ketemu yang bisa saya wawancarin, ya saya wawancarai. Untuk sementara silakan nikmati review saya. Kalau setuju dengan opini saya, ya alhamdulillah. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Ini hanya membahas musik, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam beropini. Ya, karya seni itu masih bisa diperdebatkan. So asik saya. Udahlah. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Soleh Solihun Review atau Soleh Solihun Interview atau apapun di karya saya di vlog ini ya. Dadah. Love.